Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa salatullahi wa salamuhu Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi al-Muttaharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad a'inna ala tibai sunnatihi wa aminna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berada di paling agungnya acara, karena acara kita adalah acara untuk Rasulullah. Segala sesuatu untuk manusia agung akan menjadi agung. Kalau untuk manusia mulia menjadi mulia. Kita malam ini malam sambung hati dengan baginda Nabi. Padahal bukan di bulan Maulid. Malaikat senang dengan model begini dan orang-orang terheran, ini orang nekat. Sudah telat tapi masih mengadakan Maulid Nabi. Jawab, nggak ada telat mengadakan Maulid Nabi. Nggak ada telat kapanpun. Bahkan setiap hari kalau perlu kita melahirkan kembali baginda Nabi dalam diri kita, dalam akhlak kita, dalam perilaku kita, nggak ada telat. Makanya topik Maulid Nabi bisa diadakan kapan saja. Karena makna Maulid Nabi adalah menghadirkan kembali akhlak Nabi, sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Baik, untuk bicara tentang Maulid Nabi ada sebetulnya aturan-aturannya. Maulid Nabi maknanya ini menghadirkan kehidupan Nabi pada kita, sunnah Nabi pada kita. Maka kita harus melihat perjalanan Nabi waktu ke kota Madinah. Disitulah kebiar syiar dakwah mulai keluar. Waktu di Mekah, Nabi tidak diperintahkan untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya, tapi lebih kepada kerabat dan saudara sanak, kerabat serta saudara. Baru setelah masuk kota Madinah, perintah dakwah lebih luas lagi. Perbedaannya adalah di saat berada di kota Madinah, pada kota Mekah adalah awal-awal dakwah. Awal-awal dakwah. Sehingga firman Allah yang turun di Mekah pun adalah seruan ya ayyuhan nas. Manusia umum, orang-orang kafir ada di dalamnya. Sampai kota Madinah lebih banyak ya ayyuhan ladzina amanu. Berarti sudah lebih khusus terdapat komunitas Islam. Maka di saat seperti itu baru berjuang keluar. Maka syaratnya untuk mengadakan Maulid Nabi adalah syarat ini yang harus kita pahami. Syaratnya seperti waktu Nabi kedatangan kaum Muhajirin. Waktu kedatangan kaum Muhajirin atau Nabi datang dari Mekah bersama kaum Muhajirin. Nabi datang bersama kaum Muhajirin ke Madinah. Disambut oleh orang Madinah, kaum Ansar. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Sebelum membangun masjid, sebelum menyebarkan dakwah, sebelum menyebarkan ilmu, karena ternyata Nabi sibuk
mempertemukan hati kaum Muhajirin dan Ansar agar merasa menjadi saudara, dipersaudarakan, dijadikan semacam saudara, sehingga sampai mereka merasakan bahwa kita adalah satu persaudaraan, satu saudara, kita adalah saudara. Maka baru setelah itu kita bisa bicara untuk perjuangan. Maka dalam mukadimah Maulid ini harus kita pastikan bahwa harus bertemu hati dulu. Kalau ingin mengadakan pengajian, pertemukan hati dulu bahwa di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dendam, di antara kita tidak ada prasangka buruk. Tidak boleh kita saling menyombongkan diri di antara kita. Siapa yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya, hanya Allah yang tahu, dan kita hanya berusaha saja. Siapakah yang paling bertakwa di antara kita? Siapa yang paling dekat di antara kita kepada Allah, yaitu orang yang bertakwa, dan kita tidak tahu, tapi kita berusaha. Sehingga tidak boleh ada orang saling menyombongkan. Apakah jaminan yang duduk di atas kursi masuk surga duluan? Enggak juga. Bahkan harapan kami datang ke tempat ini bukan kita bagi-bagi surga. Kami tidak punya surga, tapi kita mencari surga. Barangkali surga kami di bawah oleh Singkawa. Barangkali surga kami di bawah ibu-ibu yang ada di pojok sana, bapak-bapak yang pojok sana. Masya Allah. Kita cari surga, bukan bagi-bagi surga. Selagi kita sudah tidak ada sombong di antara kita, terbangun cinta di antara kita, tidak ada prasangka buruk di antara kita, maka terjalin satu komunikasi indah dan tolong-menolong yang indah. Baru kita bicara perjuangan, menghadirkan Nabi baru sah. Nabi hadir tapi kita tidak saling cinta, nggak ada guna. Muncullah nanti permusuhan di dalam rumah kita sendiri, di dalam tubuh umat ini sendiri. Mana mungkin kita bisa berjuang? Jadi yang harus kita hadirkan bagaimana kita membangun cinta di antara kita. Sangat sederhana ya. Ayo kita membangun cinta dengan membiasakan mendoakan doa kebaikan. Jangan mendoakan doa jelek kepada saudara. Semarah apapun kita, pastikan kalau kita tidak mendoakan doa jelek. Semarah apapun kita, harus ada itu umat Nabi Muhammad. Yuk kita menjalani hidup indah, untuk hidup tanpa caci, untuk hidup tanpa maki. Kalau urusan suami istri ibaratnya begini, suami yang baik itu adalah suami yang tidak mencaci istrinya, biarpun istrinya layak dicaci. Istri yang baik tidak akan mencaci suaminya, biarpun ternyata suaminya layak dicaci karena menganggap benar misalnya. Tapi orang hebat, orang menjaga lisannya untuk tidak caci maki dan olah-olahan. Dan caci maki olah-olahan bukan pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'min, seorang mukmin itu bukan orang yang sabda, boleh sabda, boleh sabda itu adalah mencaci. Seorang muslim mukmin bukan orang yang biasa mencaci. Maka ayo kita hentikan budaya caci maki kalau kita ingin sambung dengan Nabi SAW. Pastikan. Dan untuk tidak mencaci maki ini perlu latihan, perlu membiasakan. Makanya bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada seseorang, ayo kita rubah dengan panjatan doa. Mungkin yang pernah kenal kehidupan orang-orang di kalangan orang-orang baik, itu kalau marah doa contohnya dalam bahasa Arab. Orang Arab tradisi sebenarnya dibangun dari satu kebiasaan baik. Jadi kalau marah sama seseorang itu, kalau kita kan mencaci dan ngomong. Jadi kalau marah sama seseorang itu bunyi malah begini, Allah yahdik. Allah yahdik artinya semoga Allah berikan petunjuk kepada. Artinya nggak doa kan? Jadi kalau Allah yahdik itu marah. Sebetulnya itu kalimat doa, tapi hari ini kalau Anda ngomong Allah yahdik kepada orang Arab, dia akan marah karena tahu itu kayak cuma-cuma Allah yahdik itu aja. Nah sebetulnya yang paling bijak awal daripada melatih dasar kita di saat marah, kita mengucapkan yang baik. Kadang marah kepada anak yang dicaci, terkutuk kau, celaka kau, neraka kau, apa itu semua. Semarah pun kita coba, anak soleh. Begitu kita berdoa kepada supaya rezekinya banyak. Yuk kita biasakan dengan kalimat yang baik. Jangan biasa caci maki dan biasa ngomong. Ini dulu sebelum kita masuk oleh Nabi SAW.
Mutu kepentingannya adalah Anda harus menjadi orang yang terdidik oleh pendidikan Nabi, yaitu orang yang tidak ingin tahu kekurangannya orang. Anda jangan menjadi orang yang ingin tahu kekurangannya orang, rahasianya orang, celahnya orang, aibnya orang. Jangan Anda ingin tahu. Ini penyakit yang membahayakan. Dan Nabi sudah melarang, pakai ancaman lagi. Man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratah. Barang siapa mencari-cari kekurangan temannya, saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya juga. Bukan sampai di situ wa yadhhu, dan Allah akan rendahkan dia, hinakan dia, walau fi wasdi baiti, dia di tengah rumahnya. Sehingga kalau orang biasa mencari kesalahan orang, pastikan dia di rumahnya tidak terhormat. Tidak tahu kenapa. Istri kurang menghargai dia, anak tidak menghargai dia. Karena dia suka mencari kesalahan orang lain. Maka Anda tidak usah ingin tahu kekurangan orang. Misalnya kalau ada orang titip handphone kepada Anda, kalau tidak diizinkan jangan Anda buka. Ada orang ingin tahu Alisa terus gimana? Terus ingin tahu. Mau lebih itu orang musuh. Kemudian Anda harus jadi orang cerdas. Kalau ada orang datang kepada Anda ingin menceritakan kejelekan orang, Anda jangan menikmati. Kalau Anda menikmati, Anda sudah daftar. Suatu ketika giliran Anda akan diceritakan kekurangan Anda kepada orang lain. Karena Anda telah bertemu dengan manusia kotor. Kalau ada orang cerita tentang kejelekan orang lain, tahu tidak kamu ibu ini gini. Oh iya. Giliran Anda nanti akan dapat giliran. Karena kamu orang busuk dia. Dan jangan Anda ingin tahu kekurangan orang lain, percaya, merugikan. Dan kalau orang termasuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah jika dibukakan matanya kepada kekurangan orang. Kalau Anda gampang tahu aibnya orang, dosanya orang, jeleknya orang, Anda dihukum oleh Allah. Saat itu menjadikan Anda tidak senang dengan orang, tidak enak dengan orang. Tapi sendiri Allah yang Maha Penutup aib. Ketahuilah seorang hamba yang disayang oleh Allah, dijadikan mereka tidak gampang tahu kekurangan orang. Sehingga dia begini katakan, kalau Anda tahu kekurangan saya, kayaknya mau ngaji. Kalau Anda tahu yang saya, kayaknya nggak mau ngaji. Tapi di antara kita Allah tutup agar kita enak diskusi, enak ngobrol. Maka jangan Anda ingin tahu kekurangan orang, aibnya orang, itu bahaya sekali. Ada orang hobinya mencari kekurangan orang. Memang hobinya begitu. Ibaratnya begini. Duduk begini, lihat temannya bawa handphone, dia lagi ribut sama suaminya. Dia hanya lihat sekitar suami, sudah paham dan bisa dipulkan. Sudah bisa ceritakan kepada mereka. Berhenti sasarannya, saat tafsir. Ngomongin itu ya orang. Tapi padahal ada pengajian yang paham ini. Tapi giliran Pak, handphone ketika sepintas langsung paham. Penasaran tentang kepada orang tadi. Kalau Anda punya penyakit semacam itu, kalau Anda tidak segera berbenah, repot untuk menjadi orang baik. Ya. Karena Allah akan rendahkan kita. Allah akan rendahkan Anda. Nabi yang mencapai waktu walau pasti ini. Orang dulu tuh orang soleh, kalau mau keluar rumah, kalau mau ketemu orang itu begitu takutnya, bukan takut dipukul, tidak takut melihat kekurangannya. Maka dia sambil bersedekah. Setelah bersedekah kita, ya Allah, dengan sedekahku ini Allah tutup kekurangan hamba-hambamu dari mataku agar aku tidak melihat kekurangan mereka. Ya, seperti itu. Maka jangan menceritakan kejelekan siapapun dan agar semakin indah hidup kita ini. Jadi jangan mencari kekurangan siapapun. Kalau sudah melihat kekurangan ini, kalau ternyata kita sudah melihat kekurangan saudara kita, apa yang kita lakukan? Jangan diceritakan kepada siapapun. Baru ada orang hebat. Dimulai dari ustaz, ada orang curhat kepada kita. Ada orang curhat hal pribadi. Karena memang mereka tidak bisa cari solusi, curhat kepada kita. Haram saya cerita kepada istrinya. Kalau saya cerita orang yang ada satu orang memberikan contoh, suatu ketika ada orang yang ini sah-sah saja, kita tidak menyebut orangnya. Tapi kalau saya tahu nggak, orang itu begini, saya khianat. Nggak perlu cerita karena dia ingin cari solusi.
Kalau saya menceritakan, saya sudah gunjing dosa kehidupan saya. Hati-hati. Jadi bahaya sekali kalau sudah orang lihat kekurangan seseorang akan tersimpan di otaknya, akhirnya ngomongin menggunjing dosa. Dosa bisa bertumpuk-tumpuk, dosa menggunjing, dosa menanamkan kebencian, dosa mengajar orang prasangka buruk pada orang lain. Alhamdulillah, mana ada keindahan hidup orang semacam itu? Nggak ada. Cuma itu watak jelek itu ada begitu. Maka kita koreksi, nggak usah Anda nengok orang lain. Anda itu saya. Apakah saya model semacam itu? Jadi kalau sudah watak jelek di rumahnya orang itu modelnya beda. Kalau orang lain kan biasa saja, dia tahu ada sesuatu kayaknya agak beres. Lihat buku yang berjejer, ada buku-buku berjejer di rumahnya orang. Bisa sejarah Nabi kayaknya, tapi ini ada apa? Buku agenda. Pengen tahu isinya apa sih? Rahasia apa sih? Makanya kami juga ingatkan, tidak perlu seorang istri terlalu penasaran dengan handphone suaminya. Seorang suami betul ya, hanya urusan. Seorang suami penasaran dengan istrinya. Kita hidup untuk saling percaya, untuk saling menjaga. Kalau sebab semua istirahat, sebab namanya handphone hari ini ada seperti hati. Kita punya rahasia kepada saudara kita, rahasia kepada ibunda kita, yang mungkin tidak boleh dilihat oleh istri kita atau suami kita. Sama. Cuma dia menjadi masalah, penasaran Anda itu penyakit. Akhirnya bukan kepada suami saja, pada yang lainnya, kepada orang lain penasaran. Kalau Anda punya sifat semacam ini, hentikan. Karena itu tidak akan menumbuhkan cinta. Mana mungkin orang begitu akan pada suami, akan mencaci mudah menolong. Selagi orang tahu kejelekan seseorang, lalu merendahkan, ngomongin, mencaci dan menolong, pasti satu paket. Yang biasa caci maki di mimbar besar, dia sebenarnya sekalipun di rumah tangganya. Hati-hati, yang kata Ustaz sekalipun, Ustaz tidak boleh caci maki. Siapa yang ngajarin caci maki? Setan pun nggak perlu dicaci kok. Kalau Anda lihat kan satu cerita, misalnya ada orang mencaci setan, tidak begitu. Setan kalau dicaci semakin gede kok, ketawa dia, sebab menjadikan akhlakmu jelek, mukamu jadi jelek mencaci setan. Tapi kalau urusan dengan setan tidak kita caci setan, beda sama setan, dia terkutuk kalau setan nggak begitu. Cukup. Oh tidak ada syaitan itu kan ajaran Nabi. Siapa yang nyuruh caci setan? Ayo hidup kita itu tanpa caci maki yang indah. Itu belum masuk kulit Nabi, kulit singkat saja setelah ini. Coba kita perlu dasarnya. Kalau sudah hidup indah semacam ini, maka begitu mudahnya kita menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Kita ingatkan Nabi mengatakan begini lakukan, menerima. Tapi kalau saling benci, apaan tuh? Jadi kita bangun cinta ini penting. Cinta di antara kita, hidup indah, tidak ada caci, tidak ada merendahkan. Dan mencaci itu menyakitkan hati. Kalau sudah hati sakit akan membalas dengan cacian, mana mungkin hidup indah? Oh, tidak mencaci saja karena menyakitkan hati. Kami selama berceramah, kami menghindar dari mencaci siapapun. Itu pun ada orang sakit hati karena sampai saya nggak sadar. Bagaimana kalau hidup saya caci maki? Saya mulai dari mengadakan ceramah, mulai hari sampai hari saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Tapi kadang ngomong saya cuma sedikit. Bagaimana kalau saya hidupnya caci maki? Mengolok dan seterusnya, tidak ada perlunya. Baik, baru dapat terbangun kehidupan yang indah. Saya masuk ke ini urusan baru. Nanti kalau hidup indah, mau hadirkan Nabi gampang. Termasuk ini adalah pesan sebelum kita masuk mulai terus untuk tidak caci maki dalam segala hal rumah tangga Anda. Suami mencaci istri, alhamdulillah. Suami hebat tidak mencaci istri, biar istri yang layak dicaci. Gua bener sudah. Dinasihati yang lembut dan sebagainya, atau sudah kalau bahasa tidak bisa diatur kembali ke orang tuanya. Nggak bisa diatur misalnya, tapi nggak perlu caci maki. Gak usah pakai dasar begini, tidak dasarnya 1, 2, 3, kemudian dia wahai istri, kalau mau tidak video kita damai saja. Sehingga dalam Islam itu perpisahan pun indah, bukan permusuhan. Dan dalam kebencian itu urusan mohon maaf ini sebelum kita masuk lagi. Karena tidak disadari dari kebencian kita menjadikan orang lain benci, sehingga kita tidak akan berhasil mendidik anak. Contoh, seorang suami meninggal, semua punya istri meninggal dunia, punya anak 2, menikah lagi dengan istri yang baru punya anak. Kadang istri yang baru ini punya 2, anaknya nggak boleh ketemu sama abangnya yang saya.
Ini meninggal ya, apalagi mohon maaf yang istrinya dua, mohon maaf. Ini masalah urusan mendidik anak. Misalnya istri pertama masih hidup, istri kedua, kadang-kadang seorang istri bilang, kamu jangan rumah, karena abangnya bahkan ditanamkan kebencian untuk membenci abangnya. Atau seorang ibu istri pertama misalnya mengajarkan anaknya untuk benci kepada adiknya. Oh siap itu, benci kepada saudara kan memutus tali persaudaraan, menjadikan sebab persaudaraan. Bukan itu saja, kisah panjang contoh cerai, pisah suami istri. Kadang istri terlalu semangat meracuni anaknya. Awas ya, kau jangan kayak ayahku ya, ayahmu begini. Apa yang salah? Benci kepada sang ayah. Berarti Anda telah menjadikan anak ahli neraka, membenci ayahnya. Memang mungkin ayahnya sangat jelek, tapi tidak harus ada tanamkan kebencian. Tapi hendaknya ada tanamkan kasih sayang. Wahai anakku, kau dengar tentang ayahmu? Iya, sudah, jangan dengar omongan orang. Memang ayahmu seperti kamu dengar itu, tapi tidak boleh kau sebut-sebut. Tapi berjanji sayangnya, anak Umi, kau harus sukses. Nanti yang mau ayahmu adalah kau. Memang Umi tidak bisa ketemu dengan ayah. Tapi ingat, kamu tetap anaknya ayah. Ini baru istri yang hebat. Kenapa? Jangan dijadikan anak benci kepada ayahnya sendiri. Begitu sebaliknya seorang ayah. Biarpun ibunya nggak benar terus, misalnya penjahat double. Istri sudah perempuan, ngambek, ngempet, semuanya lengkap. Tidak perlu ditanamkan kebencian. Akan tapi ajari anakku tersayang, kamu tahu umimu. Iya, tak boleh. Umimu adalah umimu. Sampai kapan kau adalah umimu? Kau harus berbakti suatu ketika pada umimu. Caranya gimana? Kalau kau sukses, tolong umimu. Bukan ditanamkan kebencian. Itulah yang ada di dalam Islam. Coba sekarang emosi pada grup-grupan. Jangankan kau sudah meninggal dunia, kadang masih hidup, suami istri ribut, punya anak 4, itu grup-grupan. Tahu nggak ayahmu? Ayo yang satu tahu nggak umimu? Pendidikan apa semacam itu? Islam mengajarkan kalau suami istri berantem itu sekalipun. Diajarkannya, itu hunna, kau nasihati dulu. Dinasihati kok gak umpan, juru nabi Allah diam, jangan diajak ngomong istri itu. Suami, nasihati istri dulu. Jadi nasihati gak umpan, diamin dia, jangan diajak ngomong. Tapi bukan di depan umum, di mana-mana. Fil madajid, di atas kasur, di kamar. Berarti maksudnya apa? Jangan sampai anakmu itu tahu kalau kamu lagi berantem. Indah, jangan ditanamkan kebencian di anak. Hari kita sering ditanamkan kebencian. Masya Allah. Seorang anak benci sama ayahnya, seorang anak benci sama ibunya, seorang saudara seayah benci dengan adiknya seayah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah neraka berjalan di atas bumi. Rebutan waris, ada atau tidak? Rebutan waris dari mana? Hadirnya rebutan waris karena seorang ibu tidak menanamkan cinta di antara anak. Yang ditanamkan adalah kebencian. Mau masuk surga yang mana? Maulid setiap hari, maulid kok bermusuhan, maulid kok saling benci. Maulid Nabi adalah untuk membangun cinta. Harus itu. Termasuk ini, sebentar lagi ada pemilihan presiden. Anda jadi orang cerdas. Di rumah tangga Anda tidak boleh bermusuhan. Jangan biasa caci dan ngolok. Pastikan Anda tahan. Diganti dengan apa? Doa. Anda melihat doa, memarah doa, ya Allah soleh. Padahal firman, semoga soleh, semoga baik. Istriku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beri hidayah. Itu saja. Ganti dengan dan harus biasakan sebaiknya. Membiasakan. Terus belajar oleh bang ini. Siapa Nabi Anda Nabi Muhammad yang berkasih kok? Mau sok-sokan seorang paling hebat. Wah, berapa? Jerak itu tidak ada itu. Kemudian bersama ini juga berkenaan dengan pemilihan presiden. Ini termasuk masukkan ke maulid juga, tempat imam maulid. Sama-sama umat Nabi Muhammad, jangan bermusuhan. Ada 3 calon. Kita jangan dibodoh-bodoh oleh setan untuk bermusuhan. 2 calon aja dulu berantem ramai bagi 3. Musuh kita kan jadi 2. Kalau dulu musuh kita kan 1 kan gitu, ibaratnya gitu. Tapi sekarang kita kan 3 boleh jadi musuh. Ini lihat pemilihan yang dulu saja hari ini masih membekas. Tak tahu yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri. Si kampret sama cebong masih berantem. Belum akur, kampret sama cebong belum akur itu. Aneh. Sekarang pilihan presiden berikut ini, Anda harus jadi orang yang damai.
Yang jelas para Bapak Ibu, karena Allah dan Rasulnya, pilihlah orang sesuai dengan pengetahuan Anda. Ijtihad, berusaha untuk tahu tanya mana yang terbaik di antara tiga. Setelah Anda mengetahui, baru nanti setelah itu minta sholat istikharah. Kemudian apa? Jangan untuk kepentingan pribadi, khususnya Ustaz dimulai. Jangan gara-gara dia ingin bangun dengan pondok Anda langsung Anda pilih. Anda Ustaz khianat. Pengusaha gara-gara tawari tender, nanti kalau itu sukses kamu akan dapat proyek. Anda pengusaha khianat, akan jadi korun nanti akhirnya. Gara-gara dipilih, Bismillah aja salah. Insya Allah nanti pondoknya makmur. Terima. Wah ini, pilih dia karena memang sesuai dengan petunjuk. Karena petunjuk bukan karena nafsu. Setelah itu Anda pilih dia, misalnya sudah Anda berusaha ingin tahu, lalu Anda menemukan yang paling bagus adalah nomor 5 misalnya. Bismillah, Anda tahajud istikharah malam harinya. Besok Anda coblos, kok keluar iblis, Anda tidak dosa. Karena apa? Anda untuk memilih, Anda sudah berusaha untuk mencari yang terbaik. Tapi kalau Anda berharap, wah pilih aja dia nanti kalau pondok kita makmur, Ustaz Kiai. Padahal dia nggak benar, sudah nanti pilih aja dulu. Yang penting nanti kan pondok kita makmur bisa berdakwah. Alasannya yang bisa dakwah ini. Milih dia, biar dia orang benar, tapi kita khianat. Mungkin tidak layak dipilih, kenapa dipilih? Baik, bersama dengan pemilihan ini harus Anda punya ragu-ragu bagaimana tetap indah di antara kita. Ada 1, 2, 3. Semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Gak perlu Anda, calon Anda itu bukan malaikat, dia punya kesalahan. Ada malaikatnya salah satu dari 3? Gak ada. Ada yang wahyu turun mengatakan harus seperti ini? Gak ada. Semuanya berusaha ingin tahu sesuai dengan informasi yang masuk kepadanya. Maka dengan itu jangan Anda mencaci orang lain. Maka ini rambu sederhana sebelum masuk maulidnya, belum masuk ini mukadimah. Maulid sampai pagi. Ini mukadimah penting. Apa artinya kita mau maulid salah sedih berantem di sini? Mana ini masih? Apa itu? Sholawat Allah ala Muhammad, teriak sholawatan, berantem sama istrinya. Kita pertemukan hati dulu di marwah. Ini kalimat maulid Nabi. Berarti bicara maulid Nabi singkat, sepotong kalimat sudah beres. Maulid Nabi, pemilihan umum ini harus serius juga. Kita ingin ajarkan pemilihan umum yang damai, politik damai. Dan kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita harus punya politik damai. Tolong ya, calonmu bukan malaikat. Dia punya kesalahan, seperti calon orang lain punya kesalahan. Tapi Anda untuk memilih, Anda ijtihad, komunikasi dengan siapapun boleh sah. Tapi setelah itu ada syarat, ada ragu-ragu, jangan mencaci. Maka slogan sederhana, tulis, sebarkan. Yang punya WhatsApp, ini langsung tulis dan sebarkan. Kami sampaikan di mana-mana. Yang tidak berani menyebarkan ini kayaknya ada tersembunyi sesuatu yang tidak beres. Sederhana, tolong catat. Hei calon tim sukses. Hei orang-orang partai. Hei yang sudah punya kecenderungan pada salah satu orang yang menurut Anda paling baik. Dengar malam ini. Ingat. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda terapkan dalam hidup Anda, bisa menikah bersama dia berbeda pilihan. Yang gak berani angkat slogan ini pasti ada sesuatu, ada kesombongan. Dan dia tidak paham apa yang dia ajarkan Anda. Jangan katakan kita harus menjelaskan itu kan gak benar. Bukan masalahnya itu, biarpun dia gak benar tapi tidak harus kau caci. Masih belum paham, ada satu ustaz yang berdebat masih. Anda ini gak paham. Nabi itu berperang begini. Hei anak muda, jangan kau caci ibumu. Bagaimana ya Rasulullah, ada orang yang caci ibunya? Ada. Kau caci ibunya orang, maka orang itu membalas mencaci ibu. Coba pikiran yang cerdas. Seandainya calon Anda baik, memang layak jadi presiden, calon Anda cukuplah Anda sanjung dia, Anda sebutkan program-programnya, jangan Anda kotori dia. Anda sok, Anda mencaci calon yang lain. Calon Anda baik, memang soleh, benar dan sebagainya. Gara-gara Anda mencaci calon orang lain. Orang lain itu juga punya pecinta, pecintanya tersinggung. Anda mau orang baik, tapi itu calon yang satunya lagi setengah setan. Pengikut
paham atau tidak? Lo kok masih sok banget mencaci? Makanya saya tidak senang dengan grup-grup yang caci maki. Anda itu merusak pilihan Anda. Anda merusak calon Anda. Kalau orang berpikir cerdas kan enak, nggak perlu mencaci maki. Karena dia itu orang nggak benar, maka dia akan mencaci calon Anda lebih dahsyat lagi. Anda mencaci satu kali kan? Oh dia mencaci. Bukan saja mencaci kejelekan calon Anda, menfitnah. Lulus lagi. Tapi kalau Anda ternyata akhlaknya mulia, Anda mendukung satu orang yang menurut Anda paling baik, kemudian Anda punya akhlak mulia, tidak caci maki, terpesona orang. Ini orang baik banget. Melihat Anda saja sudah terpesona dengan calon Anda, tapi kalau Anda caci maki, ini jelek begini, sampah juga sana. Dan begitu, coba pahami mana ini. Kadang orang memahami begini itu susah, karena orang sudah hawa nafsu. Wah, sok banget. Setiap hari mencaci maki, sampai hari ini saya tiba-tiba coba menawarkan kebetulan saya grup. Ini grup apaan ini? Katanya orang-orang soleh kok caci maki. Saya tidak tertarik caci maki. Itu sebabnya dia pasti mencaci, dia tak punya cinta. Mencaci calon Anda, mencacinya double. Anda mencaci sekali, dia membalas 100 kali. Plus dan sebagainya. Sederhana. Baik, kita masuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sampai saya bilang, ini kalau ada calon presiden yang berani nempelkan tulisan ini bahwa benderanya, kayaknya ini bermasalah. Baik, ayo kita komitmen sudah hati tertata, Anda damai. Kalau sudah ini nanti berbeda pilihan tidak ada masalah. Bisa saja. Ini beda, ini milih si satu, ini dua, ini tiga, itu udah bersama minum teh bersama. Suami istri pun mungkin berbeda. Suami pilih yang sana, istri pilih sini. Tapi tetap saja mesra, gak usah berantem. Karena punya ruang aku punya rumus tidak mencaci. Mungkin di rumah saya jelaskan maka calon saya punya program begini. Oh ya bagus, semoga terlaksana. Tapi calon saya punya program begini. Oh iya bagus, semoga lah. Ini kan benar ya total. Selesai pemilihan umum langsung apa? Positif ambil nomor 3. Gitu loh, senang jangan ribut berantem saja. Jadi gue yang begitu. Baik, sekarang masuk oleh Nabi SAW menunjukkan cinta. Lalu itu dasar. Apa Anda cerita mulai Nabi sana kemarin? Mengadakan pembicaraan apa? Berantem, ribut, bermusuhan, gara-gara pemilihan calon presiden. Kok remeh banget kita ini? Urusan dengan Nabi dicecek sama keributan-keributan begitu. Kita umat Nabi Muhammad harus indah. Saya tidak mencaci. Semua orang punya kekurangan. Kalau caci maki jadi budaya hidup, suami istri ada kekurangan caci maki, tetangga dengan tetangga kekurangan caci maki, semua hidup caci maki. Hidupnya ahli neraka, capek. Tapi alangkah indahnya hidup tanpa caci maki. Baik, kemudian poin kita adalah siapa orang yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang, Anda tidak usah ngaku-ngaku deh. Mulai Nabi spanduknya gede, kaosnya kaos Rasulullah, dikit-dikit mulai keliling sana, keliling sini. Ntar dulu, jangan ngaku-ngaku mah gampang. Akademi cinta perlu bukti. Kalau lesan berucap mah gampang, saya aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah, aku cinta di lesan. Mana bukti? Ada satu riwayat hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna asyadda ummati li hubban, paling mencintainya umatku kepadaku adalah orang yang sangat mencintai dari umatku, yang sangat mencintai siapa? Ini yang paling mencintai Nabi dosa banyak ngomong. Yakunu unasun yakunu nabati. Ada orang-orang yang datang setelahku, bukan sahabat, yang datang setelah Nabi. Bagikan ini. Dari saat dikumpul di kawan. Orang yang sangat mencintai Nabi ada terlihat di sini, kata Nabi. Unasun yakununa ba'di, orang yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani. Dari mereka ini salah satu, dan mereka satu persatunya maksudnya. Yang paling mencintai aku adalah si dia yang begitu ingin melihatku. Melihatku, sambung dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Ingin bertemuku, melihatku, bimanihi wa ahlihi, dengan harta dan keluarganya. Catatan ini saja. Bimanihi wa ahlihi, dengan harta dan keluarganya.
Jadi cinta itu bukan di sini. Anda lihat bagaimana seorang berusaha dengan hartanya, bagaimana urusan seseorang dengan keluarganya. Jangan sampai cinta itu hanya sekedar pengakuan. Barangkali mungkin Anda mengadakan maulid Nabi segede-gedenya, tapi tidak peduli kepada anaknya cinta Nabi atau tidak, kenal Nabi tidak, Anda bohong. Tidak berusaha membawa anak. Ini kami kembalikan pada masalah pendidikan. Anak Anda boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, bahkan boleh jadi presiden, tapi yang kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang perlu kami ingatkan. Ada orang yang cinta Nabi tapi tidak peduli tentang pendidikan agama anaknya. Memang anak kita tidak harus tinggal di pondok pesantren, tapi harus tahu bagaimana sholat, bagaimana jalan yang haram itu anak Anda. Bayangkan mungkin anak Anda seorang dokter spesialis bedah syaraf. Kalau lagi operasi 9 jam dia, setiap jam konsen dia operasi. Keluar dari operasi dengan lega, tarik nafas dari perutnya. Umi, mohon maaf Mi, operasi saat ini hanya 3 juz saja. Rupanya perawat yang dampingi saya banyak belum bisa, jadi saya sambil ngobrol Umi. Biasanya kan 5 juz Umi, sekarang 3 juz. Itu anak Anda. Biarpun seorang dokter tapi dekat kepada Allah. Presiden yang ahli sujud, gubernur yang ahli sujud, itu anak Anda. Tidak dilarang menjadi orang sukses kok. Bahkan Islam harus besar. Karena Islam itu punya akhlak mulia yang mengayomi orang di luar Islam. Maka orang di luar Islam tidak boleh takut dengan Islam yang benar. Yang jadi masalah kan orang ngaku-ngaku Islam tadi itu. Makanya kita serukan Islam yang benar. Jadi anak Anda di mana wahai ibu yang soleh? Anak Anda boleh jadi dokter loh ya, orang bapak yang soleh. Anda serius atau tidak? Sekarang ini ya, kalau nyekolahkan anaknya dalam dunia, urusan dunia, dia akan membayar puluhan juta. Tapi giliran sekolah di madrasah diniyah di kampungnya dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Sudah begitu acara sok maulid Nabi di mana ini? Mulai hari ini kita harus berpikir cerdas. Anakku harus menomorsatukan agama. Boleh jadi dokter insinyur dan sebagainya, harus menomorsatukan agama. Itulah maksudnya Pak. Aku ingin bawa anakku kepada Rasulullah tadi. Orang aku cinta Nabi gak peduli kepada anak, antara Anda tidak cinta anak atau Anda tidak cinta Nabi, gak mungkin. Begini saja, seorang pengusaha besar, jangan bicara tentang iman dan Nabi. Seorang pengusaha besar yang ingin sukses, yang sudah sukses dengan usahanya, punya anak, dan semua orang merindukan anaknya juga sukses berbisnis. Kira-kira anak-anak diajari bisnis atau tidak? Diajari, kamu harus belajar gini. Nah, ini ayah yang sudah bangun. Ayah sudah membangun bisnis hebat, maka kamu lihat ayah juga pakai sekolah tapi sukses, maka kamu harus sukses setelah sekolah di sekolah fakultas ekonomi. Setelah ekonomi kalau mungkin jadi manajemennya sama, supaya ngurusin manajemen ayahnya. Kenapa? Ayahnya telah menyadari bahwasanya sukses dalam bisnisnya akan lebih sukses kalau dengan anaknya. Maka anaknya dididik untuk bisa meniti karir ayahnya. Sampai sekolah kuliah S1, S2, S3, pakar ekonomi, ngurusin bisnis ayahnya. Kenapa? Ayahnya cinta kepada sang anak, agar anaknya sukses seperti ayahnya. Ini urusan dunia. Lah orang aku cinta Nabi, lalu anaknya nggak dibawa. Jangan-jangan cintanya bohong. Kalau Anda betul mencintai Nabi dan bagi Anda Nabi mahal, lalu Anda cinta sama anak Anda, mustahil anak Anda tidak ada bawa kepada baginda Nabi. Mustahil. Kayak tadi pebisnis tadi, mesti bekali bisnis. Begitu juga kalau Anda mengaku cinta baginda Nabi, tentu anak-anak Anda akan Anda bawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini untuk membawa kepada baginda Nabi lebih mudah daripada zaman dulu. Sekarang Masya Allah, lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik anak dengan baik atau yang disebut dengan lingkungan pesantren hari ini Masya Allah luar biasa. Hari ini sangat aman untuk masuk lingkungan pesantren. Bukan berarti yang di luar pesantren pasti jelek dan salah, oh tidak. Tapi ini sifatnya, ini adalah namanya waspada. Hari ini Masya Allah luar biasa. Godaan mulai dari alat-alat informasi, media informasi atau teknologi, kecanggihan teknologi, ini luar biasa, nggak bisa dibendung. Seorang ayah nggak bisa mengatur anaknya pakai handphone, pakai internet. Yang bisa hanya pondok pesantren. Kalau Anda bisa merindukan anak-anak Anda untuk tinggal di pondok pesantren, sesungguhnya Anda telah membuat benteng yang luar biasa dahsyat. Belum lagi sholatnya. Kalau Anda di rumah Anda bangunkan anak sholat subuh, bagaimana susahnya? Tapi kalau di pondok tahajudan, bukan subuhan saja, tahajud sudah berdiri, dan itu pahala mengalir untuk Anda, wahai ibu.
Dan dia bisa menjadi dokter, insinyur, bisa menjadi jenderal yang hebat kok. Cuman bekalnya bekal ilmu sujud, ilmu ibadah, ilmu kenal Nabi. Anda harus peduli dalam urusan ini. Kita tidak merendahkan sekolah di luar, cuman godaannya itu besar. Sekolahnya ada pendidikan hebat, akan tapi godaan di luar. Keluar dari sekolah, Anda tidak kontrol, guru juga tidak kontrol. Lalu kemana dia mengelola sama teman? Tergantung temannya kayak apa. Teman hidup dan teman mati. Teman hidup ya kawannya, teman mati handphone. Ngajak apa? Anda harus paham ini, mana yang mencinta Nabi? Anakmu ada di mana? Anakmu ada di mana yang cinta Nabi? Sadari mana ini? Ini baru bicara tentang anak. Kemudian ada sebagian yang berkata, aduh kalau masuk pondok pesantren mahal biayanya dan sebagainya. Ada pesantren yang tidak mahal. Anggap saya yang paling mahal dan yang mahal, setengah mahal anggap saja. Yang 1.500 per 2 juta per bulan misalnya 1.500 anggap saja. Mau hitung-hitungan, Anda kan paling pintar hitung duit kan? Ayo hitung-hitungan. Waktu anak sekolah SMP, dia minta motor. Berapa harga motor? 2,5 juta. Iya kan? Betul? 2,5 juta. Hah? Motornya mundur jalannya. Nggak ada. 10 juta paling tidak. Pakai air sungai, biarpun sungainya merah begitu, nggak bisa dipakai. Pakai bensin 1 liter itu kalau sekolahnya lempeng aja. Kalau dia nggak nakal sedikit menggol sama 2 liter. Uang saku berapa? 5.000 mau berangkat sekolah, dibantu gitu bang. Ayo Anda hitung berapa? Kemudian minta handphone, Anda kasih pisang. Nggak mau, handphone pakai pulsa atau tidak? Pakai pulsa. Belum lagi kalau anaknya ide pinter, tapi kalau anaknya masuk mulai aneh, ambil duit sendiri loh ya. Belum lagi kalau sudah malam-malam begini, sekarang sudah ada ngerti yang media informasi, sudah apa namanya? GoFood apa? Mama lapar GoFood. Nah, Anda tidak bisa larang karena mau belajar, Umi lapar GoFood. Iya sayang, sedikit. Kalau dia itu lebih banyak, cuma dasar orang tua pelit. Tidak sadar kalau itu sebetulnya lebih banyak. Pelit akhirat. Fahami makna ini wahai hamba terkasih Allah. Saya ngajak berpikir saja sebetulnya. Yang katanya ini masih bisa dibuat membiayai begitu. Dia pun katanya pas-pasan dan sebagainya. Buktinya kita masih uang saku dan sebagainya. Ternyata di sana juga masih ada sekolah-sekolah yang bagi anak-anak yang berprestasi tidak pakai biaya masih banyak. Maksudnya apa? Ayo berpikir Anda membawa anak Anda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua ada yang berkata, aduh, anak saya sudah terlanjur kuliah, susah dibawa ke pondok dan sebagainya bagaimana? Banyak jalan menuju surga. Tidak usah khawatir wahai orang tua. Inilah maulid kita. Bahwa anak Anda ke Rasulullah. Jika jasadnya tidak bisa Anda antarkan ke pesantren, tapi bawa hatinya ke pondok pesantren. Gimana cara bawa hatinya? Anda punya strategi dong dasar. Misalnya Anda kuliah di Jakarta atau di Pontianak sana. Berapa ratus ribu Anda kirim setiap bulan? Anda kirim 1 juta. Oke, Anda tambah 100 ribu. Anak-anak akan bertanya, Umi saya 100 ribunya untuk apa? Sayangku, 100 ribu kau kirim ke pondok pesantren Ustaz ini. Kau transfer itu rekeningnya. Kenapa kau pindah diri sendiri? Biar kamu yang punya niat sayang, biar kamu sambung dengan tempat yang mulia, biar belajarmu diberkahi. Dia akan kirim. Bulan pertama Anda tambah 100 ribu. Bulan kedua Anda tambah 100 ribu. Bulan ketiga Anda tambah 100 ribu. Bulan keempat Anda balik lagi, nggak Anda kasih 100 ribu. Apa kata anak Anda? Umi mana 100 ribunya? Untuk pondok sudah kenyandal hatinya. Bawa anak Anda ke pondok pesantren dengan hatinya, kalau jasadnya pun belum bisa. Sehingga anak Anda tidak pernah masuk dunia pesantren, tapi ternyata hatinya bersambung dengan tempat kuliah. Kenapa? Selagi dia sudah membuka hatinya, dia cinta dengan kemuliaan, Allah akan pandang dengan kemuliaan. Itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dan kalau ada kerinduan Anda, kalau lebih banyak lebih gede. Bahkan kalau perlu, saya kalau belanja sesuatu pastikan kamu sisakan dan kamu tabungkan untuk apa? Untuk kemuliaan. Dan sampaikan pesan Nabi Muhammad, kalau menolong orang kau akan ditolong oleh Allah. Kan begitu indah. Ini bagi orang yang anaknya sudah gak bisa mondok, tapi ternyata hatinya masih bisa dipondokkan.
Masih banyak pondok para habaib, para ustaz, para ulama yang siap untuk Anda hantarkan hati anak Anda ke sana. Ini perlu strategi yang semacam ini, cara-cara semacam ini. Jangan dibiarkan oleh saya. Anda latih dong. Dan Anda uji mana transfer pikirannya. Tidak usah, tidak terlalu didekati itu sayang. Kalau sudah kirim nanti bukti transfernya oke ya. Iya. Makasih ya Allah, anak soleh, anak pintar, masya Allah. Yakin ini akan jadi sambung kita Rasulullah. Dikit-dikit Nabi Muhammad dia sekolah, mungkin seorang sekolah sudah kedokteran. Mungkin waktu itu jarang sholat, cuma sudah mulai kenal kebaikan. Lihat Allah akan kirim kepada kemuliaan. Itu loh caranya maulid kita ini. Maulid itu praktek, jangan hanya cerita-cerita saja. Praktekin nanti anak dari mana sekarang. Kemudian yang ketiga, anak yang badung bandel, waduh, anak saya nggak sholat, mabuk, judi, nggak karu-karuan. Dibawa kepada kemuliaan sudah nggak mungkin lagi. Ingat, Tuhan kita Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Jangan ragu bagi orang tua yang punya anak semacam itu. Ayo tarik anak Anda langsung dengan pertolongan Allah. Apa itu? Ingat sabda Nabi, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu sibuk urus orang lain. Maka kami ajak Anda semuanya untuk urusi anak orang. Ayo, makanya kita ajak program di mana-mana, program pesantren, program kebaikan. Anda urusi, Anda hubungan dengan Habib Fulan, Ustaz Fulan yang urusi pesantren, Anda bergabung. Saya akan urusi anaknya orang ini dengan harapan Allah akan nolong anak saya. Janji Allah melalui Rasulullah, Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin Anda bandel nggak sholat kayak ini, ya Anda sudah terlanjur dulu saat didik, Anda menyesal. Sekarang Anda mendidik anaknya orang, Anda biayai, Anda bantu pesantren, Anda bantu ulama-ulama, Anda bantu dakwah. Tunggu, kan Allah sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Tiba-tiba setelah anak Anda menikah, punya anak, atau sukses, bandungnya mungkin belum sukses, bandelnya pun giliran sukses tanya, Umi, alhamdulillah Umi pas saya sukses nih, uangmu mau gimana Umi? Janji Allah jangan ragu. Maka tidak ada orang yang saat ini merasa gelisah setelah dikenal Nabi Muhammad dengan benar. Mungkin ada satu lagi yang tertinggal, orang yang punya anak. Tadi ngomong anak-anak saja, saya tidak punya anak bagaimana? Hamba yang tidak punya anak di dunia, jangan sampai Anda di akhirat tidak punya anak, rugi. Sayyidah Aisyah tidak punya anak di dunia, tapi lihat anaknya para sahabat-sahabat besar jadi ulama. Maka kalau Anda tidak punya anak, ayo urusin anaknya hamba Allah, maka dia akan menjadikan sebab pahala yang mengalir kepada Anda. Kuncinya adalah hanya tetap menuju kepada Rasulullah SAW dengan cara semacam ini. Lalu apa untuk mendekat Nabi? Saya katakan, proyek apa, amalan apa yang paling dahsyat untuk kita lakukan hari ini? Untuk kita bawa anak kita ke ya ke pondok. Kenapa harus pondok dan yang semacamnya pendidikan agama? Karena Nabi suatu ketika keluar dari rumah beliau itu tempel dengan masjid. Langsung ke masjid begitu. Di masjid ada dua kelompok orang. Yang satu berzikir, yang satu mengajar, ada belajar ilmu. Nabi mengatakan ini baik. Akan tapi yang menuntut ilmu aku lebih senang kepada mereka. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu yang akan memindahkan ilmunya Rasulullah. Kalau ibadah zikir urusan pribadi dia masuk surga, tapi manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang masuk proyek pesantren, proyek pendidikan agama, pahalanya mengalir. Kita mati pun masih mendapatkan pahala. Ini adalah yang pertama, membawa anak kita. Yang kedua, malihi hartanya. Insya Allah anaknya nggak ada yang kelewatannya, semuanya ke bawah. Yang punya anak model apapun, insya Allah selamat. Baru sekarang malihi, ingin melihat Rasulullah dengan hartanya. Jadilah Anda orang cerdas. Di sini dekat pantai Singkawang sana. Ada Singkawang pantainya? Baik. Tak-taunya di situ ada orang nyelam bisa cari permata. Permata kalau dibawa ke kota harganya mahal. Bayangkan setelah nyelam bisa jadi kaya raya. Nyelam dapat permata, tak-taunya taruh di pinggir pantai, ditinggal. Itu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh. Gak ke kota jual dong, biar berguna di sana. Nyelam capek-capek kok. Yakin? Ya bodoh? Yakin. Baik. Pertanyaannya, Anda percaya tidak adanya surga? Yakin? Pertanyaan, percaya tidak surga?
yakin indahnya surga. Betul. Berarti Anda harus jadi orang cerdas. Kerja keras kendaraan banting tulang, udah duit banyak. Tahu-tahunya apa? Waktu menuju akhirat ditinggal. Dia orang apa namanya? Orang bodoh, sosial dia sadar. Tapi orang cerdas, makanya kata baginda Nabi Al-Qayyis, ayun nasi aqyas, siapakah orang paling cerdas ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang selalu mempersiapkan dengan kehidupan dunianya untuk akhiratnya, untuk kematian. Makanya harta Anda yang sudah Anda kejar selama ini, lihat jangan sampai Anda tinggal begitu saja. Anda akan rugi, nyesel di alam barzah, akan rugi, nyesel. Maka beruntung hai hamba yang dipilih oleh Allah kekayaan, akan tapi dia banyak berbuat baik dengan kekayaannya. Karena dia mengerti ini harus aku bawa ke surga, aku harus bawa ke akhirat. Di dunia boleh Anda menikmati kekayaan Anda dengan rumah megah, mobil mewah boleh. Akan tapi jangan sampai akhirat Anda lebih murah daripada Anda miliki. Mungkin hari ini Anda beli mobil 1 miliar atau bikin rumah 1 miliar, nggak dilarang. Akan tapi sedekah Anda harus lebih dari itu kalau Anda mengutamakan akhirat. Itu ujian. Siap menjadi orang kaya di surga? Masya Allah. Kita rindu. Dan ini perlu menjadi orang hebat. Tapi ingat, ternyata tidak semua orang bisa melakukan yang demikian itu. Dia perlu paham. Kenapa? Ada godaan yang besar. Tidak semua orang kaya bisa melakukan itu semuanya. Orang kaya-kaya bangun musola kecil pun belum tentu bisa. Tapi ada orang kaya yang Masya Allah nggak puas-puas berbuat baik, bangun masjid sana, ngurusi pondoknya kiai sana, habib sana, nggak beres-beres, tetap saja begitu semangatnya sampai mati dia akan seperti itu. Dahsyat. Dan semoga itu adalah Anda. Amin. Makanya yang diberi oleh Allah kekayaan dan tahta Anda akan berakhir. Tapi kalau Anda gunakan untuk Allah dan Rasulnya tidak akan berakhir. Kekayaan Anda telah akan Anda tinggalkan. Terjemahan mati yang paling fasih itu kan bahasa Indonesia. Mati itu terjemahannya paling tepat adalah meninggal dunia. Betul. Cuma tidak paham kalau kita meninggalkan dunia. Harta yang Anda kumpulkan, rumah megah yang Anda bangun, kamar istimewa yang Anda siapkan dengan kasur segala macam, itu ternyata kalau kita mati, kita pesan kepada anak pakai notaris, pakai materai tempel itu isinya, anakku tercinta, kalau abah meninggal nanti biar tinggal di sini sebulan saja, nggak didengar taruh kubur sana tuh. Maka ia berbuat baik saat ini. Anda sudah jadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Belum lagi janji Allah, kalau Anda melakukan kebaikan, Allah akan tambah kebaikan di dunia, kemudian di akhirat nanti. Dan itu yang kami serukan di mana-mana. Alhamdulillah, pesantren Al-Bahjah mulai dari Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, sampai nanti Kendal, Batam, dan terus sampai Jawa Barat, melompat ke Sumatera, lompat ke Kalimantan, ada di Sungai Tik sana dan sebagainya. Termasuk hari ini kita meletakkan batu pertama di daerah mana tak tahu saya, ada di Singkawang. Maka bersama ini juga kami ajak Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa membuat pondok pesantren, untuk tabungan akhirat kita nanti. Cuman ada rambu-rambunya. Enggak semudah itu bergabung dengan kami. Rambu-rambunya yang pertama, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, habaib fulan, habaib siapa ustaz, yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan sampai meninggalkan guru lalu hanya ingin bergabung dengan kami. Itu bukan adab yang baik. Maka jadilah Anda semakin ikat dengan guru, terikat dengan guru Anda. Dengan kami babnya bonus. Contoh, Anda punya guru yang Anda tekuni selama ini, setiap bulan Anda membantu 1 juta rupiah. Kemudian mendengar seruan kami bangun pondok, jangan Anda lalu berbagi 500 buat guru Anda, 500 buat saya. Tidak begitu. Kalau Anda tidak punya lebih, sudah jangan bantu. Tetap guru pegangi. Karena beliau lah yang telah lama mendidik Anda. Ini kan baru, program baru kami. Kalau pengen bonus, tetap guru Anda 1 juta, ayo bergabung dengan kami. Bonus. Namanya bonus suka-suka, Anda bisa lebih banyak, tidak ada masalah. Anda dengan yang lama 1 juta, Anda pengen miliaran, oke. Tapi jangan bonus dengan guru Anda. Kalau Anda memutus dari guru Anda hanya karena ingin bergabung dengan kami, wah ini bahaya juga. Mungkin nanti Anda akan meninggalkan saya juga. Karena Anda model pengkhianat. Bahkan harapan kami adalah sambungkan kami dengan guru-guru Anda.
sehingga terjadi satu kehidupan yang indah. Dan juga kami himbau para tim Al-Bahjah yang ada di Singkawang untuk semangat menghidupkan kembali musola madrasah-madrasah kecil yang ada di kampung-kampung. Itu yang luar biasa. Kiainya, ustadznya yang masya Allah ikhlas, tidak dikasih apa-apa, tapi luar biasa. Jujur coba tanya ibu-ibu bapak-bapak, waktu kakek anda meninggal dunia yang ngurusi ustadz kampung atau Buya Yahya? Ustadz kampung, Buya Yahya di mana? Nggak ada. Makanya jangan gampang terpesona dengan yang di luar lalu melupakan kiai di kampung. Itu bahaya sekali. Harus makin kuat anda. Kiai-kiai di kampung anda itu lihat. Kami bukan di Jawa sana pada hidup. Di Jawa kiai masya Allah sambil ngajar kerja, pagi kerja sampai siang, istirahat sebentar, sore ngajar. Kadang kalau musim panen kerjanya sampai jam 3, pulang tuh buru-buru mandi, belum punya sabun cair, artinya sabun pelok gitu ya. Waktu dulu tuh masih ingat dulu Pak, saya masih ingat ya. Saya buru-buru ngajar masih basah rambutnya, di kupingnya ada putih, sisa sabun belum bersih. Dikasih apa coba? Kasih sabun juga ya. Dikasih uang puluhan ribu, dikasih sembako sedikit. Tapi masya Allah senangnya luar biasa. Itu orang-orang ikhlas. Maka anda serius kepada mereka. Dan yang bergabung dengan kami harus punya cara-cara seperti itu. Kemudian juga Al-Bahjah, anda tidak perlu membingung untuk mencarikan tur dari pemerintah. Maksudnya apa? Al-Bahjah tidak mengambil bantuan dari negara. Bukan karena haram atau tidak. Kami sederhana berprinsip. Selagi kita tidak bisa bantu negara, paling tidak jangan ngambil dari negara. Kenapa? Karena kami lebih rindu yang dari kocekannya. Karena kalau kocek Anda sudah keluar, berarti hati Anda yang ambil. Coba kalau dapat kabar tim Al-Bahjah Singkawang dapat bantuan 10 miliar dari pemerintah, langsung kempes mau nggak membantu, rugi dong. Saya nggak punya kawan. Yang kami rindukan Anda menjadi kawan, termasuk kawan tidak harus jutaan, banyak yang membantunya, tidak harus membantu besar, tetapi mungkin hanya seikat kangkung karena Anda orang yang punya kebun kangkung. Anda punya kebun sayur, ternyata banyak sayur di sana. Ternyata 10 orang berikan 2 ikat kangkung. Setiap orang 2 ikat, katanya ada 10 orang dan 20 ikat kangkung. Setiap hari satunya makan kangkung, ngantuan. Enggak apa-apa. jadi seperti itu. Nah, jadi termasuk tindak Al-Bahjah, jangan meremehkan kalau orang berbuat baik sekecil apapun, karena sebetulnya bukan barangnya yang kita inginkan, tapi hatinya itu. Hatinya kita sudah kenal, hatinya beres. Sambung hati. Di mana tempatnya tadi? Namanya Wonosari. Kok ada nama Jawa di sini? Tahu kalau seorang Jawa ini? Ada Wonosari. Baik, ada Wonosari, saya ke sana dan insya Allah akan jadi pesantren. Mungkin ada di sini ada hamba Allah. Perlu bangun kayak apa sih? Memang tempatnya pelosok, tapi kita ingat hati tidak kenal pelosok. Kalau sudah kenal Nabi, akan datang ke sana. Kita akan menyerukan. Kalau sudah bangunannya, urusan santri kita akan menyeru nanti. Caranya, cuma belum dan bukan di situ saja. Kami ajak kalau ada mungkin tempat-tempat yang lain juga. Ini ada model begini, kita siap nanti insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang, siap ya, berjuang di jalan baginda Nabi. Yang sempit rezekinya minta ya Allah lapangkan rezeki. Nah, itu cukup langsung doa atau ada tanya jawab? Tanya jawab. Bismillah.